Hai anak-anak kelas 8, ketemu lagi dengan Bapak dalam PJJ secara virtual. Kali ini saya akan membahas latihan soal-soal PAT IPA Fisika kelas 8. Nanti untuk latihan soal-soal IPA Biologi dari Bu Dian. Ini yang IPA Fisikanya ada 24 soal. Coba kalian amati ya. Nomor 1. Seseorang dengan massa 60 kg, gravitasi 10, berdiri di atas lantai dengan kedua kakinya. Jika luas total kedua telapak kakinya 0,06 meter persegi, maka tekanan yang dialami lantai jika orang tersebut berdiri dengan satu kaki adalah kedua telapak kaki identik. Ini sudah pernah kita pelajari konsep tekanannya. Berarti tekanan P sama dengan F dibagi luas. Nah, F itu yang menekan berat dari orang tersebut. Berat itu rumusnya massa kali gravitasi. Tapi luasnya ini luas satu kakinya ya. Berarti massanya berapa? 60, gravitasi 10. Luas salah satu kakinya, kalau kedua kakinya 0,06 berarti luas salah satu kakinya 0,06 bagi 2 ya. Berarti 0,03 meter persegi. Berarti 0,03. Berarti berapa ini? 60 kali 10 600 dibagi 0,03 sama-sama kali 100. 0,03 kali 100 3. 600 kali 100 tambah 2 nolnya. Berarti bisa ya, 6 bagi 3 2. Berarti tekanan yang dialami lantai oleh salah satu kaki berarti 20.000 Newton meter persegi. Oke, seperti itu yang nomor 1. Nanti mirip soalnya ada ya seperti itu. Kita lanjut nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan yang dialami ikan. Nah, berarti ini tekanan hidrostatis. Rumusnya apa? P massa jenis kali gravitasi kali kedalaman. Kedalaman ikan itu dia ini berarti dari permukaan ya, dari sini kemari. Berarti kedalaman ikan sama dengan kedalaman permukaan sampai dasar 50 cm dikurang ketinggian ikan dari dasar. Berarti 50 kurang 15. Berarti berapa ini? 5 4 kurang 1 3 5 cm. Berarti massa jenisnya kita rubah dulu ini ke satuan SI kali 1000. Berarti 1 kali 1000 berarti 1000 kg meter kubik. Nah, ini juga hanya kita jadikan ke satuan meter bagi 100 0,35 meter. Berarti tekanannya P, massa jenisnya 1000 kali gravitasi 10 kali kedalamannya 0,35. Berarti 10.000 dikali 0,35. Berarti berapa ini? 35 100 1000 10.000 ya kan, berarti 3.500 Newton meter persegi atau Pascal juga boleh ya, atau Pascal PA. Seperti itu yang nomor 2. Kisi-kisinya bentuknya mirip ya. Lanjut nomor 3. Perhatikan gambar dongkrak hidrolik berikut. Besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat mobil jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat adalah. Berarti ini konsep hukum Pascal, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F2 nya dari sini, berat mobil yang mau diangkat M kali G. Berarti F2 berapa ini? F2 sama dengan massanya 240 kali dikali 10. Berarti F2 nya 2400 Newton. Oke. Nah, berarti karena di sini jari-jari yang diketahui 24 cm, ini 480, berarti luas penampangnya itu luas lingkaran. Berarti kalau kita modifikasi ini
Berarti ditanya F1, berarti F1 sama dengan dalam kurung R1 per R2 ini dikuadratkan kali F2. Berarti berapa F1-nya? R1 berapa? 24 dibagi 480 kuadrat ya, kali 2400. 24 dengan 48 2 ya, 1/2, 1/20 kuadrat 1/400 kali 2400. Coret 2 nolnya. 24/4 berarti F1-nya 6 Newton. Seperti itu ya. Kita lanjut nomor 4. Sebuah batu dengan volume 0,008 meter kubik tercelup 3/4 bagian di dalam air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar gaya ke atas yang dialami batu. Berarti ini hukum Archimedes, Fa sama dengan massa jenis zat cair dikali volume benda atau batu yang tercelup dikali gravitasi. Massa jenis zat cairnya berapa? 1000. Volume yang tercelup 3/4 dari volume batu, berarti kali 3/4 ini. Volume batunya bendanya 0,008 kali gravitasi 10. Ini 8/1000, berarti ini coret berarti ini jadi 3/4 kali 8 ya, kali 10. 8 bagi 4 2, berarti gaya ke atas sama dengan 3 kali 2 6 kali 10 60 Newton. Seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5 ini perhatikan gambar berikut. Dari grafik diperoleh tekanan udara dan suhu pada jam 14.24. Ini sudah pernah saya keluarkan di ujian PH. Ini hanya membaca data. Jam 14.24 kan di sini. Nah, yang coklat ini dia tekanan, yang biru suhu. Nah, berarti kan kita lihat ini sini. Kita ambil garis putus-putus. Berarti nanti kalau begitu ini tekanan kita lihat di sebelah sisi kanan ini. Berarti tekanannya mendekati 989 ya. Ya, ini MB milibar ya. Sedangkan suhunya kita lihat sini, suhu sebelah kiri. Ini terjadi pada suhu melebihi suhu lebih besar dari 32 derajat Celcius. Seperti itu cara membacanya. Jadi kalau ditanya titik yang lain juga harus udah bisa ya. Seperti itu yang nomor 5. Kita lanjut nomor 6. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Jika 1 PSI itu satuan tekanan juga ya, 0,0689476 bar, maka pada kedalaman 100 meter pada gambar 1 dan gambar 2 adalah. Nah, kalau gambar 1 ini tekanannya ini dalam satuan apa? Bar ya. Ini berarti dia berapa? Gambar 1 tekanannya berapa? Berarti membaca data aja 100 meter ya. Ya ini 10 bar. Berarti P-nya satunya 10 bar. Barometer ya. Nah, kalau gambar 2 tekanannya berapa pada tekanan kedalaman 100 ya, ini di sini. Berarti ini sekitar ya lebih besar dari 40 PSI. Lebih besar dari P2-nya, lebih besar dari 40 PSI. Nah, apakah tekanan pada gambar 2 itu lebih besar dari gambar 1? Belum tentu. Kan ada dia 1 PSI ini. Berarti kalau kita mau melihat mana yang lebih besar dia pada kedalaman yang sama,
kita rubah aja di dalam satuan yang sama. Misalnya karena 1 PSI 0,068 bar, berarti kalau 40 PSI berapa bar? 40 kali 0,0689476. Ini kalau kita kali, ini kali 10 aja, jadi 4 kali 0,689,476. Nah ini kan dia udah pasti ini tekanannya, ini masih 2 koma ya, 4 kali 6 aja 2442, 2 koma sekian lah kan. Berarti belum tentu tekanan P2 itu walaupun lebih besar dari 40 PSI, dia lebih besar dari tekanan yang 10 bar, nah, kan, karena konversinya. Begitu nanti cara mencari kesimpulannya ya. Lanjut nomor 7. Nomor 7, perhatikan tabel berikut. Posisi benda yang benar saat dimasukkan ke dalam jak cair adalah, nah ini prinsipnya gini, kalau dia melayang berada di dalam jak cair seperti di sini, kalau terapung aluminium ini, kalau tenggelam di dasar. Kalau dia misalnya aluminiumnya terapung, berarti massa jenis aluminium ini harus yang ini lebih kecil dari air. Air berapa massa jenisnya? 1. Aluminium 2,7. Berarti salah ya, yang A salah. Coba yang B, minyak massa jenisnya 0,8. Ini besi massa jenisnya 7,8. Minyak tadi 0,8, harusnya besinya tenggelam, berarti ini salah. Coba yang C, aluminium, sama ini tadinya yang A. Aluminium kan dia 2,7, air 1, harusnya aluminiumnya itu ke bawah, ini berarti salah. Berarti yang benar itu D. Coba kita lihat minyak 0,8. Ini kan yang ini aluminium ya. Aluminium. Nah, aluminium kan itu 2,7, berarti pas tenggelam. S 0,92 lebih besar dari 0,8, tenggelam juga. Berarti yang D jawabannya. Seperti itu nanti ya. Kita lanjut nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Tekanan udara yang dirasakan orang tersebut. Nah, orang tersebut itu berada di puncak bukit atau gunung ya. Apa yang dia rasakan orang tersebut? Bagaimana tekanan udaranya? Kalau di puncak gunung atau bukit itu tekanannya berkurang. Kalau tekanan udara berkurang, ini tekanan udara ya, maka kandungan oksigen berkurang juga. Oksigen menipis. Maka kalau orang yang sakit asma tidak disarankan untuk mendaki gunung ya. Seperti itu yang nomor 8. Nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Benda yang melakukan GLB dan GLBB adalah, GLB itu kecepatannya V-nya tetap tidak berubah. GLBB itu kecepatannya ini berubah. Nah, tinggal kita lihat. Nah, bagaimana menghitung kecepatan? Jarak S dibagi waktu. Ini jarak ya, 10, 15, 25, 4 jarak. Waktu ini 1, 2, 3, 4. Misalnya kita lihat ini benda K, ini benda ya. Kalau K itu dia kecepatannya bagaimana? Saat jaraknya 10, waktunya 1. Berarti V-nya 10 per 1, 10. Saat ini 30, ini 2, berarti ini V-nya 30 per 2, 15 gitu ya. Terus ini 60, V-nya lagi berapa? 60 per 3, 60 per 3, 20 ya. Terus saat ini 90 bagi 4, ini 2, 8, berarti 8. 10 bagi 2, 10 bagi 4, 22,5 ya. Ini kecepatannya naik tapi tidak beraturan. Berarti ini bukan GLB tapi bukan juga GLBB.
bukan GLB atau GLBB. Kalau GLBB dia kecepatannya bisa berubah makin cepat atau makin lambat, tapi harus kenaikannya beraturan. Ini kan 10, 15, naik 5, ini naik 5, ini tiba-tiba nggak naik 5 ya. Nah, coba kita lihat yang L, misalnya yang L ya. Yang L berarti kecepatannya berapa? 15 bagi 1, S per T ya. 15. Terus berapa lagi? 30 bagi 2. 30 bagi 2 ya 15. Terus 45 bagi 3. 45 bagi 3. 15. Terus berapa lagi? 60 bagi 4. 60 bagi 4, 15 dong ya. 15 kali 4, 20, 60 ya. Berarti kecepatannya konstan kan? Berarti yang L itu termasuk GLB. Gitu ya. Terus kita lihat lagi misalnya yang M. Sini saya buat ini M. Kalau M kecepatannya berapa? 20 bagi 1, 20. Berapa lagi? 40 bagi 2. 40 bagi 2 kan 20 ya. Terus 60 bagi 3. 60 bagi 3 ini 20 juga. Terus 80 bagi 4. 80 bagi 4 itu juga 20. Berarti yang M itu GLB. Berarti GLB udah 2 ya. Kita lihat yang N. Yang N berarti kecepatannya berapa? 5 bagi 1. Ini ya kolomnya. 5 bagi 1, 5. Terus 20 bagi 2. 20 bagi 2, 10 kan. Terus berapa lagi? Misal ini 45 bagi 3. 45 bagi 3 itu 15. Terus berapa lagi? 45. 80 bagi 4. 80 bagi 4 itu 20. Kecepatannya bertambah ya, tapi bertambahnya beraturan. Tambah 5 ke 15 tambah 5 ke 15, 20 tambah 5. Berarti yang N itu termasuk GLB, dipercepat ya. Nah, begitu juga nanti yang O. Yang O kita lihat kecepatannya berapa? 4, jaraknya dibagi 1, 4. Terus 16 bagi 2, 8. Terus berapa lagi? V-nya 36 bagi 3. 36 bagi 3, 12. Terus berapa lagi? 64 bagi 4. 64 bagi 4 itu 16. Naik kecepatan. Apakah beraturan ya? 4 ke 8 tambah 4. 8 ke 12 tambah 4. 12 ke 16 tambah 4. Berarti yang O itu juga GLBB. Berarti GLB itu L dan M. Ini GLB. GLB ya. N itu GLBB. O juga GLBB. Kalau yang K enggak. Walaupun naik tapi kenaikannya enggak beraturan. Oke. Lanjut nomor 10. Nomor 10. Jika berat benda di bumi 72 Newton, maka berat benda di bulan dengan gravitasi bulan 1/6 kali gravitasi bumi adalah berat benda di bumi, kita katakan misalnya W1 72. Berarti ditanya berat benda di bulan. Kalau gravitasi bulan E2 1/6 gravitasi bumi. Berarti nanti rumusnya apa ini? W2 sama dengan G2 banding G1 kali W1. Berarti W2 G2 berapa? 1/6 G1 per G1 ya, kali W1. G1 nya coret kan? Berarti berapa ini? Berarti berat benda di bulan ya udah itu 1/6 kali berat benda di bumi. Berarti W2 1/6 kali 72. Berarti 72 kali 1, 72 bagi 6, 12. Gampang ya. Seperti itu, nanti ada soalnya seperti itu. Kita lanjut nomor 11. Sebuah balok bermasa 6 kilo yang ini diberi gaya F ini, bergerak dengan percepatan pertama ya, ini kita katakan 0,4 meter per sekon kuadrat. Jika balok 2 kg ini diletakkan di atasnya dan benda 6 kg didorong dengan gaya yang sama F, maka berapa percepatannya?
A2 nya berapa? Yang pasti masa pertama kan dia 6, ya kan? Masa kedua kan udah tambah yang 2 kg di atasnya, berarti 6 tambah 2 berarti 8 kilo ya. Apa hubungan percepatan dengan massa? A sama dengan F per M. F nya sama kan, berarti A berbanding terbalik dengan massa. Berarti kalau ditanya A2 berarti A2 sama dengan M1 per M2. M2 nya kan ini berbanding terbalik kan, ini dikali A1, seperti itu ya. Udah tinggal masukkan angkanya nanti rumusnya ini ya. A2 sama dengan M1 berapa? 6 per M2 8 kali 0,4. 0,4 bagi 8 itu 1 sini, ini 2 ya kan, 0,1 sini ya, sorry, ini 2, berarti A2 6 kali 0,1, 0,6 bagi 2, 0,3 meter per sekon kuadrat. Berarti percepatannya makin berkurang, iyalah kan, tambah bebannya ya. Seperti itu yang latihan nomor 11. Oke. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Seseorang berangkat dari rumah ini ya, ke sekolah ini, naik sepeda dengan kecepatan tetap, berarti GLB, dalam waktu 200 detik. Kayaknya 200 detik, udah nyampe di sekolah ya. Berapakah kecepatannya? Kecepatan itu kan perpindahannya. Perpindahan dibagi waktu. Waktunya kan T. Nah, kan perpindahannya kalau dari sini kemari terus belok lagi ini itu jarak. Perpindahan kan di sini asalnya. Asal berarti tujuannya di sini kan. Berarti kan cari aja garis lurus ini. Kan? Nah, ini kita perpanjang nih. Nah, ini kita ambil tarik garis ini. Jadi segitiga siku-siku dong. Nah, berarti kalau panjang ini kemari berapa? Berarti panjang ini kemari berapa ya? 700. Panjang dari sini kemari 500. Berarti ini 1200 kan meter. Sorry, 1200 meter ya. Nah, yang ini sama dengan yang ini 500 meter. Berarti perpindahan, rumusnya apa ya? Perpindahan Pitagoras dong. Akar 1000 panjangnya ini ya. Siku-siku di sini kan. 1200 kuadrat tambah 500 kuadrat. Ini nanti hasilnya 1300 meter ya. Nah, berarti cepatnya itu kecepatannya kan tetap ya, berarti perpindahannya berapa? 1300 bagi 200. Coret 2 nolnya. 13 bagi 2. 6,5 meter per sekon. Tapi tetap ya, itulah kecepatan sepeda. Oke. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Resultan gaya dan arahnya. Resultan gaya itu simbolnya sigma F ya. Berapa? Ini ke kiri 8, 6. Ke kanan 10. Berarti nanti pasti bendanya bergerak kemana yuk? Bergerak ke kiri. Berarti resultan gayanya 8 ditambah 6 yang mana ya? Dikurang 10. Berarti berapa ini? 14 kurang 10, 4 Newton. Gampang ya? Kemana arahnya nih? Ya kemana arah benda bergerak ke kiri? Berarti arah ke kiri. Atau searah dengan gaya 8 Newton dan 6 Newton. Oke? Kita lanjut nomor 14. Perhatikan grafik berikut. Percepatan benda dari detik ke 0 sampai detik ke 6. Ini 0. Nah, berarti dia makin lama kecepatannya bertambah ya. Saat di 0 kecepatannya 0. Berarti VO-nya 0 kan. Saat 6 detik kecepatannya 3. VT lagi ya. Berapa percepatannya? Rumusnya nih. Selisih kecepatannya lah ya. VT kurang V0 dibagi selang waktunya. Selang waktu dari 0 ke 6 berapa ya? 6 detik kan.
Berarti ini A, PT-nya kan 3 kurang 0 per 6. 3 per 6 atau 0,5 atau setengah ya. Gampang ya. Seperti itu yang nomor 14. Lanjut nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Sepeda bergerak dari posisi A ini ke posisi B naik ya. Terus dari B ke C. Terus dari C ke D. Grafik kecepatan terhadap waktu berikut yang melukiskan gerakan sepeda jika tidak ada gesekan adalah, berarti kalau dari A ke B itu kan naik, berarti GLBB diperlambat ya. Nah, kalau yang dari B ke C itu kecepatannya konstan, berarti GLB. C ke D turun, berarti ini GLBB dipercepat, makin cepat ya. Kira-kira gimana menggambar grafik kecepatan terhadap waktu? Kita gambar aja gini. Ini waktu, ini kecepatan. Kalau dia GLB diperlambat, berarti kecepatannya turun dia ini. Ya kan? Nah di sini ini A, saat ini di B. Dari B ini kecepatannya tetap, berarti ini nggak naik, nggak turun, datar. Nah, saat dia C ke D dipercepat, berarti kecepatannya nambah naik ke atas ya. Jadi grafiknya seperti inilah dia. Nanti ada soal yang seperti itu ya. Lanjut, nomor 16. Perhatikanlah gambar berikut. Jika kecepatan kedua mobil tetap, berarti ini GLB ya. Dan jarak A ke B 700 meter, berarti jarak itu S ya, 700 meter. Maka kedua mobil berpapasan setelah. Nah, berpapasan itu bukan tabrakan mereka. Jalannya itu lebar sebenarnya. Berarti tanya kedua mobil berpapasan setelah, berarti waktu yang ditanya. Ini rumusnya tinggal gini ya. Jarak kedua mobil dibagi jumlah kecepatannya lah ya. Nah, itu aja. Kalau dia bergerak berlawanan, kalau bergerak searah selisih. Oke, jarak berarti 700, jumlah kecepatannya 20 tambah 15, berarti 700 dibagi 35. 70 bagi 35 2 ya, berarti 20 detik. Jadi saat mobil A bergerak 20 detik, terus B bergerak 20 detik, mereka itu berpapasan, tapi tidak bertabrakan ya, jalannya lebar. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Jika bunyi ultrason yang dipancarkan osilator sebuah kapal, ini ada osilator di sini ya. Ini kayaknya ujian PH kemarin ada nih, osilator ke dasar air gini. 6 detik. Sini TR 6 detik ya. Dan kedalaman air berarti kedalaman itu kan SR di berapa ini? 1200 meter ya. Maka kedalaman dasar S yang ini, yang sebelah sini ya, jika bunyi ultrason dipancarkan ke dasar saat kapalnya udah bergerak ke kanan ini ya, pancaran ini, berapa kedalaman dasar S ya kan? Kalau sini waktunya dia mantul ya, TS itu 4 detik. Ini soal PH pernah ya. Pertama di sini dari R ini bisa kita cari berapa kecepatannya. P sama dengan 2 kali S per T ya. Ini SR ya. Ini TR ya. Atau rumus dasarnya kan itu S P kali T. Kalau mau mantul kan bagi 2 ya. Dimodifikasi lah dia seperti ini. Berarti kecepatannya berapa? 2 kali kedalaman R 1200 dibagi TR itu 6. 12 bagi 6 200 ya, kali 2 400. Inilah kecepatan bunyi ultrason. Berarti kedalaman S sudah dapat dong. V dikali waktu ke S dibagi 2. V nya 400 kita pakai, kali 4 bagi 2. 400 bagi 2 200 kali 4, kedalaman S berarti 800 meter ya. Oke, bisa ya.
Seperti itu yang nomor 17. Nomor 18. Sebuah bunyi memancarkan gelombang bunyi dengan frekuensi berapa? 12 Hz. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang memancarkan gelombang bunyi frekuensi, kan ada tiga kategori frekuensi bunyi. Kalau dia kurang dari 20 Hz, itu infrasonik. Oke. Kalau lebih besar dari 20.000 Hz, itu ultrasonik. Kalau 20 sampai 20.000 Hz, itu audiosonik, ya kan? Nah, dia frekuensinya 12, berarti 12 itu kurang dari 20 Hz kan? Berarti dia bunyi apa dia? Infrasonik. Berarti infrasonik itu manusia nggak bisa mendengar kan? Manusia tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar. Apa yang bisa mendengar? Hewan-hewan tertentu. Misalnya anjing. Itu bisa mendengar. Kayak suara orang ngendap-ngendap lah ya. Oke, seperti itu yang nomor 18. Lanjut. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Jika nilai SO itu jarak benda ke cermin ini cermin datar ya, 24 cm, maka menurut sifat bayangan pada cermin datar jarak benda ke bayangan ini soal pH udah pernah ya. Menurut hukum pemantulan, kalau jarak benda ke cermin 24, berarti SI kan sama dengan SO. Ini juga 24. Berarti kalau ditanya jarak benda ke bayangan berapa? Jarak benda ke bayangan, ya udah kan ini udah pernah di pH ini. Berarti SO tambah SI, berarti 24 tambah 24, berarti 48 cm ya. Bisa ya? Lanjut. 20. Sebuah benda berada di depan lensa cembung. Lensa cembung itu lensa yang fokusnya positif. Jadi lensa cembung ini fokusnya itu positif. Ya, jari-jarinya juga nanti positif. Sejauh 15 cm, berarti jarak benda ke lensa 15 cm SO ya. Jika jari-jarinya positif ya 24 cm. Kalau jari-jarinya 24, berarti fokusnya setengah dari jari-jari ya. Setengah dari 24 berapa ya? 12 cm ya. Maka jarak bayangan dan perbesaran, berarti SI-nya ditanya kan. Dan N berapa? Ini ujian pH kemarin dah ya. Rumusnya ini 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. 1/12. 1/SO-nya 15. 1/SI ya. 1/15 pindah ke kiri jadi minus ya. Jadi 1/12 kurang 1/15. 1/SI ya. Samakan penyebutnya 60 bisa ya. 60 bagi 12. 60 bagi 12 dapat 5 ya. Iya. 60 bagi 15 dapat 4. Iya kan? Berarti ini 1/60 ya. 1/SI. Berarti SI-nya 60 cm. Oke. Nah, berapa perbesarannya? Perbesaran itu nilai SI/SO, nilai mutlaknya ya. Berarti SI-nya berapa? Ini positif selalu ya. 60/15. Berarti perbesarannya 4 kali. Berarti diperbesar dong ya. Oke, SI-nya positif berarti bayangan nyata terbalik. Seperti itu yang nomor 20. Kita lanjut 21. 21, perhatikan gambar berikut. Sinar-sinar yang benar dalam menggambarkan bayangan adalah, nah ini cermin cekung. Cermin cekung berarti sinar cekung yang nomor 1 dulu, yang biru. Sinar melalui fokus harus dipantulkan sejajar sama. Benar sinarnya, tapi kan sinarnya tidak dari ujung ini. Nanti nggak kelihatan semua bayangannya. Berarti salah ini ya. Sinar 2.
sinar melalui ini. Nah, nggak ada ini ya, harus dari C. C itu kan jari-jari ya. Harus dari jari baru kembali lagi. Berarti salah yang 2. Yang 3, sinar sejajar sumbu utama dipantulkan ke fokus. Ini dari ujung kepalanya ya. Berarti 3 benar ya. Nomor 4, sinar dari sini. Nah, ini nggak benar ini. Berarti yang benar sinar 3. Kayaknya ujian PH pernah gini ya. Oke. Kita lanjut 22. 22, perhatikan gambar berikut. Dari gambar dapat diambil kesimpulan sifat-sifat bayangan. Ini cermin cekung. Kalau cermin cekung berarti sinar istimewa cermin cekung gitu ya. Nah, kalau di sini benda, kita ambil sinar sejajar sumbu utama, itu akan dipantulkan kemana? Ke fokus. Ini ya. Ini sinar 1 ya. Terus sinar 2 nggak bisa kayaknya dari fokus. Sinar dari 3 nih. Sinar dari R, dari jari-jari kelengkuan cermin, itu dipantulkan kembali. Nah, dipantulkan balik. Sinar 3. Sinar 1 dan sinar 3 kan nggak akan ketemu. Ini nggak akan ketemu ini, sinar pantulnya. Ini nggak akan ketemu ya. Nah, kita perpanjang deh ini. Kita perpanjang kemari. Kita perpanjang kemari. Ini kita perpanjang. Nah, inilah nanti bayangannya. Nah, ini bayangannya. Nah, ini bendanya, ini bayangannya. Apa sifat bayangannya nih? Karena dia ini kan depan cermin. Ini belakang. Kalau di belakang cermin apa sifat bayangan? Sifat bayangan di belakang cermin maya. Dia panahnya sama-sama ke atas ya, tegak. Jadi ingat aja, si maya berjalan tegak. Mana lebih besar bayangan dengan bendanya? Ini lebih besar bayangan dong ya, berarti diperbesar. Oke. Jadi sifat bayangannya maya berjalan tegak diperbesar. Oke. Seperti itu yang 22. Lanjut 23. Perhatikan gambar berikut. Sinar-sinar istimewa yang benar dalam menggambarkan bayangan benda adalah ini, berarti lensa positif, lensa cembung. Kalau lensa itu membelokkan cahaya, bukan memantulkan ya. Kita lihat sini benda. Kita lihat sinar 1, sinar melalui R. Nggak ada, kalau lensa dari R nggak ada. Lihat sini sinar 2, sinar melalui F dipantulkan, dibelokkan ya. Sejajar utama. Ini nggak begitu sejajar ya. Terus ini panahnya, ini juga sinarnya tidak dari ujung panahnya ini. Berarti 2 salah. Sinar 3, sinar melalui O itu akan diteruskan. Berarti benar dong. Nah, sinar dari sejajar sumbu utama ini 4 dibelokkan harus melalui fokus. Benar. Berarti 4 benar. Berarti sinar yang benar itu sinar 3 dan sinar 4. Oke, gampang ya. Ingat aja sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang terakhir 24. Sebuah lensa cembung yang memiliki jari-jari kelengkungan sebesar 100 cm. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan kekuatan lensa adalah lensa cembung lensa positif, berarti jari-jarinya positif sebesar 100 cm. Kalau jari-jarinya 100 berarti fokusnya berapa? Setengah dari jari-jari, berarti 50 cm. Berapa kekuatan lensa? Kekuatan lensa P ya. Kekuatan lensa kalau dia fokusnya dalam senti, 100 per F. Berarti 100 dibagi 50. Berarti 2. Apa satuan kekuatan lensa? Dioptri. Oke. Nah, seperti itulah latihan pembahasan soal-soal PAT. Nanti boleh kalian lihat karena soal-soalnya mirip ya, dan sebagai bahan untuk mengerjakan soal PAT kelas 8 nantinya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.